saya Andriana Galuh dari kelompok 2 Psikologi Sosial. Ini merupakan video presentasi tentang perilaku prososial atau gerakan merespon keadaan dari penolong dan penerima pertolongan. Pastinya kalian semua sudah tidak asing lagi dengan perilaku ini. Lalu apakah itu tingkah laku prososial? Perilaku prososial adalah kegiatan yang bertujuan membantu orang lain untuk meringankan beban fisik atau psikologisnya. Perilaku prososial bertujuan untuk mengubah keadaan fisik atau psikologis penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku prososial ini memiliki konsekuensi yang positif. Berikutnya adalah proses terbentuknya perilaku prososial. Yang pertama adalah tingkat prakonvensional, yang mana di tingkat ini merupakan tahap paling awal dalam perkembangan moral. Tingkat ini dibedakan menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama, orientasi kepatuhan dan hukum, adalah penalaran moral didasarkan atas hukuman. Tahap yang kedua, orientasi minat pribadi, yaitu suatu perbuatan dianggap baik bila sesuai dengan kepentingannya sendiri. Yang kedua adalah tingkat konvensional. Pada fase ini, orang menilai moralitas suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Di tingkat ini juga dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang ketiga, orientasi kesepakatan antar pribadi dan konformitas, yaitu pusat orientasi bagi perilaku moral telah bergeser keluar, tidak lagi berpusat pada ego sendiri. Tahap yang keempat, orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial, yaitu penalaran moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, dan ketertiban masyarakat. Proses terbentuknya perilaku prososial yang ketiga adalah tingkat pasca konvensional. Pada tingkat ini, orang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Di tingkat ini juga dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang kelima yaitu orientasi kontrak sosial. Pada tahap kelima ini, suatu keyakinan bahwa tugas dan kewajiban harus didasarkan pada tercapainya kebahagiaan bagi sebagian besar umat manusia. Tahap yang keenam, prinsip etika universal. Tahap ini merupakan penalaran moral yang paling tinggi. Orang sudah mendasarkan pilihan-pilihan moral pada suara hati nuraninya sendiri. Berikutnya adalah jenis-jenis perilaku prososial. Terdapat banyak jenis perilaku prososial karena dalam kehidupan ini tidak terlepas dari yang namanya tolong-menolong. Berikut adalah contoh jenis-jenis perilaku prososial. Yang pertama adalah berbagi. Berbagi ini dalam bentuk yang kasat mata, misalnya berbagi uang dan berbagi barang. Yang kedua adalah kerjasama. Karena kerjasama adalah aktivitas melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Jenis berikutnya dari perilaku prososial ini adalah menyumbang tenaga dan pikiran, karena dengan memperhatikan kesejahteraan orang lain juga termasuk kegiatan prososial. Kemudian adalah faktor yang dapat mempengaruhi perilaku prososial. Ada 2 faktor, yaitu faktor situasional dan faktor dalam diri. Faktor situasional diantaranya adalah bystander. Ketika ada situasi darurat, orang yang berada di sekitar kejadian mempunyai peran yang penting dalam pengambilan keputusan untuk menolong atau tidaknya. Daya tarik. Seseorang yang mengevaluasi korban secara positif memiliki daya tarik yang cenderung menyebabkan yang bersangkutan memiliki kesediaan untuk memberikan bantuan. Atribusi terhadap korban. Adanya asumsi penolong menjadi motivasi untuk memberikan bantuan.
Berikutnya ada model. Seseorang akan terdorong untuk memberikan bantuan jika terdapat model. Berikutnya adalah desakan waktu. Ketersediaan waktu merupakan faktor penting dalam mewujudkan perilaku prososial. Yang terakhir adalah sifat kebutuhan korban. Keadaan korban yang benar-benar membutuhkan bantuan mendorong orang lain untuk membantu. Berikutnya adalah faktor dalam diri, ada suasana hati, sifat, jenis kelamin, tempat tinggal, dan pola asuh. Berikutnya adalah tahap-tahap pada perilaku prososial. Upaya perilaku prososial ini tidak terjadi begitu saja. Jika terdapat seseorang yang berbaik hati menolong orang lain, ternyata didahului oleh adanya proses psikologis sebelum sampai kepada keputusan untuk menolong. Tahapan yang pertama adalah tahap perhatian. Subjek menyadari bahwa adanya keadaan yang tidak biasa. Yang kedua, menginterpretasikan keadaan sebagai keadaan darurat. Yang ketiga, mengasumsikan bahwa tanggung jawabnya untuk menolong. Yang keempat, mengasumsikan bahwa merupakan tanggung jawabnya untuk menolong. Yang kelima, mengetahui dan terampil mengenai apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan untuk menolong. Berikutnya adalah bagaimana cara meningkatkan perilaku prososial, yaitu dengan cara mengajarkan sejak dini nilai-nilai prososial. Urgensi pengasuh yang dapat menumbuhkan perilaku prososial, anak akan memiliki kontrol internal yang baik jika dibesarkan dalam keluarga dengan orang tua yang penuh keharmonisan. Kedekatan hubungan guru dengan siswa juga memiliki peran penting dalam internalisasi nilai-nilai prososial. Dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial adalah perilaku yang sangat penting dan berdampak baik untuk kehidupan. Dan dengan berperilaku prososial, yang diuntungkan bukan hanya pihak yang tertolong saja, tetapi pihak penolong juga akan mendapatkan kepuasan dari dalam dirinya. Dengan harapan apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik dan teman-teman bisa selalu berperilaku prososial. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video dari kami. Sekian dari saya, sampai jumpa.